Ada orang yang tahu ilmu personal branding tapi dia sendiri tuh nggak mau nge-branding dirinya dia sendiri gitu kan. Ada yang memang dia ahli di personal branding tapi dia nge-branding personalnya orang lain gitu kan. Itu tergantung dari kitanya mau mau kemana nih gitu. Halo guys, kembali lagi di Kupas Tuntas sama gua Anwar dan gua kedatangan bintang tamu Dari Mas kemarin. Mantu. Oh iya. Di kemarin bintang Salam tamu. kenal juga bintang. Oke Mas. Ada apa lagi nih Mar? Gue udah pernah lagi Iya. di sini. Hah? Iya, kita mau bahas isu-isu nih. Oh, isu apa sekarang? Kita mau bahas personal branding ya. Oh, emang ada isu apa sama personal branding? Iya, personal branding tuh masih banyak orang yang belum tahu tentang personal branding. Oh ya, banyak Jadi ya. membranding diri sendiri gitu. Oh gitu. Membranding sendiri-sendiri tuh berarti dia melakukannya sendiri gitu. Ya, mempromosikan diri sendiri. Oh, mempromosikan diri Iya, sendiri. mungkin diri sendiri punya kayak suatu kemampuan, keahlian, cuman nggak kayak expose aja gitu. Nah, yang nge-branding tuh dia sendiri apa orang lain? Dia sendiri dong. Oh, dia sendiri yang Iya. nge-branding. Oh gitu. Personal branding namanya. Personal branding. Oh. Kalau misalkan orang lain yang nge-branding, Nah, namanya apa? ya bisa aja. Iya. Kan kalau personal branding tuh bisa aja ada orang tim yang ngebangun brandingnya dia, tapi dari sisi personal. Iya. Itu maksudnya. Tapi kalau itu kan biasanya kebentuknya kayak semacam influencer atau artis-artis kan. Iya. Oh, udah punya tim gitu kan. Iya, Tapi betul. kalau misalkan dia sendiri ya Baru kita mulai sendiri, ya gitu. betul. Berangkatnya mau jadi apa dulu gitu. Bener. Mungkin spesifiknya personal branding itu kayak memasarkan diri dia tuh seperti apa di audiens. Benar. Ya, mau sendiri, mau berdua, mau bertiga, mau keluarganya terserah gitu kan. Iya. Gitu. Emang ada isu apa sama personal branding? Iya, kita mau bahas aja sebenarnya sih, Mas. Oke. Soalnya banyak orang yang nggak tahu tentang personal branding gitu loh. Oh ya. Kita bahas dari sisi kenapa harus ada personal Iya, branding kenapa gitu. harus ada personal branding? Penting atau enggak gitu. Personal branding itu kan dari diri sendiri, gimana itu bisa berubah atau enggak gitu kan. Benar. Sebenarnya kalau personal branding tuh ada yang dibentuk secara organik atau memang ya dibentuknya disetting lah istilahnya gitu ya. Ada beberapa influencer ya atau KOL lain gitu atau misalkan artis-artis tuh banyak banget yang dibentuk ya karena kan mereka dunianya kan entertain. Jadi kadang ada orang ya kita sering ketemu orang aneh di depan mata kita tuh karena mereka dibentuknya gitu kan. Jadi ada yang memang dari dirinya sendiri yang apa adanya ya begini gitu kan. Ya cuma memang di brandingnya agar dia mempunyai ciri khas tertentu gitu. Jadi mungkin ada orang yang suka contoh misalkan kayak stand up comedian tuh ada yang marah-marah misalkan kayak si Regen gitu. Regen suka marah-marah ya memang dari dirinya juga memang udah suka kayak ngomongnya tuh kayak teriak-teriak gitu kan. Benar. Nah tapi ya udah karena udah dikenal yang suka marah-marah ya dia menekankan lagi oh ya gue mendingan pakai branding gue yang suka marah-marah misalkan gitu. Lebih gampang diingat orang. Ya ada yang memang muncul ke permukaan dengan sosok yang oh dia apa namanya family man banget ya gitu. Jadi kalau misalkan mau lihat keluarga yang adem anyem segala macam gue sketnya dia gitu. Gitu. Ternyata Itu salah satu contoh personal branding lah gitu. tapi kalau itu kan personal branding dari sisi artis gitu lah, Iya. atau ini. Tapi kok diri sendiri gitu, Mas. Heeh. Bagaimana sih cara mengeksposnya gitu? Biar bisa mengetahui diri sendiri gitu. Mungkin apakah kita dengan mengasah skill kita atau dengan bantuan orang konsultasi itu lebih baik gimana, Mas? Baiknya gimana biar Iya. bisa ya tergantung ya. Ada orang yang tahu ilmu personal branding tapi dia sendiri tuh nggak mau nge-branding dirinya dia sendiri gitu kan. Ada yang memang dia ahli di personal branding tapi dia nge-branding personalnya orang lain gitu kan. Itu tergantung dari kitanya mau kemana nih gitu. Misalkan lu kan ada yang terkenal tuh nggak sengaja ya. Misalkan lu sukanya ngedukasi lah istilahnya gitu kan. Lu sukanya apa sekarang? Makan misalkan. Makan. Ya kelihatan dari Badannya. enggak dari kelingking. Oh, gitu. Ya kelingkingnya ada cabai soalnya ya kan. Jadi kayak suka makan gitu. Nah, karena lu suka makan ya kan, ya mungkin lu pengen berbagi ke orang lain makan enak di mana ya kan. Jadi lu mau rekomendasikan ya. Dulu kan ada orang memberikan informasi itu dari blog gitu kan. Jadi orang bisa masuk gitu. Jadi ada lu emang pengen ngasih tahu aja bahwa lu suka makan enak dan pengen ngasih tahu lah istilahnya gitu. Nah, dari keisengan lu itu mungkin bikin YouTube, bikin TikTok, guys di sini enak segala macem. Mungkin akhirnya ada
suatu orang yang ngelihat lu seneng nih cara makannya, ya misalkan gitu kan, misalkan orang kan makan lewat mulut, lu lewat kuping misalkan gitu kan, ya kan nggak tahu Nggak ada yang tahu. ya nah, mungkin itu yang orang kan seneng, oh ternyata ada ya orang yang begini ya gitu ya, ada si Anwar makan lewat kuping gitu, lewat hidung ya gitu kan, bisa aja ya kan. Nah kita yang orang kan ngeliatnya, gila nih. Nah, lu punya masa, ya kan. Akhirnya lu kan secara organik aja sebenarnya kan. Nggak lu setting, gue pengen kayak gimana. Gue tuh pengen ngasih tahu aja makan. Nah, tapi ketika orang lihat cara lu makan, segala macam, ekspresi lu misalkan gitu kan. Nah, orang seneng ngelihatnya gitu. Jadi orang banyak yang ngikutin lu. Banyak orang yang rekomendasikan lu. Lu coba deh kalau misalkan cari makan, ke si channel ini aja gitu kan. Nah, akhirnya apa? Lu lahir atas lu yang apa adanya gitu kan, dan itu secara tidak sengaja nge-branding diri lu sendiri gitu kan, walaupun memang tidak terkonsep ya misalkan, tapi ujung-ujungnya ketika lu merasa lu punya masa, lu akan bikin itu jadi konsep lagi gitu, apalagi ya kayak ya kadang kan gitu followers nuntut coba dong Bang gitu, makan sambil salto 3 kali, ternyata sekarang Anwar bisa makan sambil salto 3 kali misalkan gitu, jadi itu muntah ya, jadi itu biasanya akan berkembang ketika lu dapat masukan atau insight dari yang lainnya gitu. Nah tergantung lu mau nerima itu nggak. Kalau misalkan lu nggak mau nerima, ya lu akan tetap berjalan dengan Anwar yang apa adanya aja gitu. Jadi itu tinggal pilihan ya kan, mau bentuk secara organik atau memang ngebentuknya memang secara ya terstruktur, terkonsep lah istilahnya gitu lah. Gitu. Tapi kalau misalkan sosial media itu berpengaruh nggak sih Mas? Sebenarnya harusnya berpengaruh sih ya. Pengaruh dong. Pengaruh banget ya. Kalau misalnya kebiasaan bikin story atau upload feed gitu, lebih mungkin orang yang suka upload feed di Instagram mungkin ya. Mungkin orang yang senang mengabadikan momen gitu. Betul. Itu juga yang pasti kalau personal branding itu pasti lahirnya dari media. Ya, media itu kan banyak ya, ada televisi, ya kalau dulu kita bicara televisi, ada radio, ya kan, ada newspaper, koran segala macam, itu kan semuanya permukaan. Sekarang sosial media, misalkan, itu jauh lebih gampang ya. Kalau dulu kalau kita mau terkenal harus ini dulu, casting dulu, ya kan, harus bisa masuk TV, masuk iklan. Kalau sekarang kan lu punya sosial media sendiri, lu bisa mengeksplor diri sendiri, ya kan, tanpa harus orang lain misalkan ikut gitu, itu juga nggak masalah. Gitu, jadi medianya udah sangat gampang, makanya sekarang banyak orang yang gampang terkenal gitu kan, banyak orang yang bisa memperlihatkan jati dirinya dia sendiri masing-masing gitu lah kira-kira. Tapi sebenarnya si personal branding itu bisa berubah nggak sih Mas? Kayak tiba-tiba Anwar yang dulu bukan yang sekarang gitu. Oh iya, bukan yang dulu itu, bukan yang sekarang. Iya. Bisa banget. Kalau misalkan lu nyari keuntungan dari personal branding lu, suatu saat lu pasti akan berubah gitu. Tapi kalau lu cuman pengen iseng aja nge-share atau misalkan lu nggak peduli, misalkan itu bukan main bisnis lu pasti nggak akan berubah gitu. Kadang yang membutuhkan, yang biasa kita buat, yang bikin kita berubah itu ya balik lagi tuntutan atas apa yang lu hadirkan ke masyarakat, misalkan ke audiens, tapi dapat benefit ke lu juga gitu. Misalkan kalau orang udah bosan nih lu makan lewat kuping gitu kan, tapi lu nggak bisa nih lewat hidung gitu, lu belajar misalkan makan lewat hidung misalkan gitu ya, ternyata bisa, ternyata rame lagi gitu kan gitu. Jadi makanya itu tergantung dari lu juga sih gitu kan, pengen gimana gitu. Intinya mah dari personal branding itu dari diri sendiri lah ya. Betul. Cuman kayak orang lain tuh cuman kayak motivator atau panutan gitu ya. Jadi orang lain tuh nggak bisa ngubah personal branding kita. Jadi kalau pertanyaannya bisa berubah atau enggak, bisa gitu. Kayak contoh ya, Atta Halilintar. Ya kan, dulu kan penangkal petir ya kan. Enggak, dulu kan dia audiensnya anak-anak gitu kan. Jadi bocah-bocah yang masih balik gitu kan, ngelihat gayanya saya sekarang kayak gimana. Nah, pasti kan audiensnya sekarang makin gede, makin berubah kan. Yang sekarang sih kalau gua nggak ini ya, dia udah arahnya ke sport, ya kan, udah arahnya ke family, ya punya anaknya, istri. Nah, itu kan akan berubah kan berdasarkan perkembangan zaman kan. Dan audiens dia kan yang dulunya masih bocah-bocah, sekarang kan udah pada gede. Nah, otomatis kan akan berubah lagi seleranya gitu. Antara memang stay pengen nonton si Atta, atau dia cari influencer lain yang memang cocok nih buat dia gitu. Jadi kemungkinan berubah itu pasti. Oke, ini Mas. Siapa? Deddy Corbuzier. Ya, sama. Dulu kan cuma pesulap doang di salah satu televisi ya kan. Betul. Sekarang udah bikin podcast sama kayak saya. Udah sulap lagi sekarang kan. Benar.
Ya itu jadi pasti sangat bisa memungkinkan untuk berubah. Tapi seberapa penting personal branding itu buat kehidupan sehari-hari gitu Mas? Oh, ini kita bicara sehari-hari atau dalam bisnis atau dari dunia entertain sosial media atau gimana nih? Mungkin dari kehidupan sehari-hari yang bisa masuk ke bisnis, bisa gitu. ke dunia entertain. Ya, kalau kita bicaranya ke media sosial media, misalnya kalau ke pribadi ya, kalau kita menjalankan kehidupan sehari-hari terhadap pribadi ya, just karakter aja, karakter kita seperti apa segala macam. Tapi ketika udah dilempar ke media atau kalau misalkan ke sosial media gitu kan, itu tergantung kepentingannya gitu kan. Kadang suatu perusahaan atau suatu brand butuh trust ya, butuh kepercayaan ya terhadap siapa nih orang yang dia pegang misalkan gitu. Jadi kayak dia mau ngeluarin produk ya istilahnya produknya itu harus kuat karena di backup sama si orang ini dalam personal branding ini, orang ini harus kuat gitu. Misalkan kita kayak kemarin bicara ada yang kasus lah Binari itu ya, yang apa namanya, akhirnya masuk penjara gitu. Oh iya. Ya kan, itu kan si DS itu kan sama si Indra Jagel ya, apa Ika. Oh Ika ya. Iya. Nah, itu kan mereka nge-branding mereka agar bisa cepat kaya tuh begini loh, ikut ini loh, ya kan. Padahal walaupun itu adalah investasi bodong misalkan, tapi kan bikin orang percaya, ya kan, bahwa produk itu bener loh, gitu kan. Dia kayaknya beneran tuh, mobilnya banyak segala macam gitu kan. Nah kalau dibilang penting, itu penting banget, ya kan, karena bikin orang trust ya, audiens trust terhadap produk kita, gitu. Jadi kalau misalkan saya nih, ayo dong beli produk ini, misalkan investasi ini, kan, wah. Tapi kalau rumah saya jelek, ya kan, kalau misalkan masih pakai motor kemana-mana, kan nggak ada orang yang percaya, gitu. Jadi kalau dalam dunia bisnis, kadang ada yang perlu dunia bisnis itu adalah dunia bisnisnya itu dikuat oleh personal branding. Ya, tapi ada juga yang nggak, gitu. Nggak semuanya kayak gitu. Tapi kalau misalkan dalam bisnis nih, buat fresh graduate ya, yang mau ngelamar kerja, personal branding itu penting banget kan Mas ya? Buat dia mempromosikan kepada perusahaan. Iya, betul. Itu sebenarnya lebih ke ya personal branding juga sih termasuk ya, tapi memang kalanya nggak terlalu besar lah ya, memang lebih kepada karakteristik sih, ya kan, karena kan ada bisnis di mana memerlukan karakteristik atau personalnya tuh yang seperti ini, gitu kan. Nah, kira-kira cocok nggak personal dia yang kayak gini, gitu. Contoh misalkan, gue lagi nyari sales, ya kan, tapi dia nggak suka area luar, dia sukanya di back office, berarti kan gue nggak bisa nge-hire dia, gitu kan. Nah, tapi karena dia, kalau misalkan ada yang hire dan dia yakin dia sales, dia pasti tahu nih sales itu kan seperti apa. Dia akan mempromosikan dirinya bahwa saya bisa mencapai target dengan cara ini, saya biasa kerja di luar dengan cara gimana pun saya bisa capai target misalkan gitu. Nah itu yang pentingnya, ya salah satu pentingnya personal branding, atau misalkan ya intinya karakteristik dia atau misalkan background dia dijual lah dalam tanda kutip ke perusahaan gitu. Tapi lowongan sales masih ada nggak Mas? Masih ada, terbuka nih. Iya, kita lagi nyari lumayan banyak untuk sales di kita. Oh, sales. Mau daftar? Oh, kan lu udah jadi udah host di sini. Oh iya, ya kan? host aja berarti. Ya kan AdSense-nya udah lumayan nih, ya kan? Buat lu aja udah AdSense. Berarti saya host aja di sini ya, permanen ya? Di sini aja. Ya, nggak usah jadi sales lah. Ya udahlah. Berarti personal branding itu sangat luas ya, Mas? Itu buat diri sendiri, maksudnya kepentingan diri sendiri gitu. Nah, manfaat personal branding buat diri sendiri, terlebih nih, saya pernah riset nih Mas. Ya, apa tuh? Kayak itu meningkatkan kepercayaan diri. Benar nggak sih Mas? Yeah. Personal branding itu. Mungkin ya, yang saya tangkap tuh dari riset itu, oke, personal branding gue sebagai orang yang ini, dan gue memiliki kelebihan di sini. Dan itu gue yakin gue bisa menjalani ini gitu Mas. Ya. Jadi punya skill sendiri dan bangga dengan skill itu. Ya. Itu pasti sih. Karena ya lu jarang kan ngelihat influencer yang malu-malu gitu kan. Ada sih. Hah? Ada. Oh, siapa? Anwar. Emang lu udah influencer? Iya, influencer.
Lu kan baru pengguna sosial media, ya kan? Lu mungkin lebih ke influenza ya, sering pilek ya. Sering pilek. Jadi jadi batuk-batuk pilek-pilek mulu ya. Iya. Nah, influencer itu kan kalau dia pendapat opininya udah banyak didengar sama orang, jadi berpengaruh, ya kan? Kalau masih 10 followers sih belum lah ya. Nah, tapi kalau misalkan kepercayaan diri, ya lu lihat semua influencer rata-rata semuanya berani ngomong, ya kan? Punya rasa percaya diri, apalagi ketika dia endorse misalkan gitu kan, atau mengkampanye sesuatu gitu, dia harus punya rasa percaya diri. Nah itu sebelum dia dibentuk jadi influencer, harusnya udah tertanam dari dia ketika dia sering konten segala macam. Jadi dia punya rasa timbul spirit sendiri lah untuk membuat konten itu atau tampil di tempat umum gitu. Karena nggak semua orang bisa berani ngomong terus diupload, ya kan? Atau bikin joget-joget kayang-kayang diupload. Nggak semua orang bisa begitu, ya kan? Hanya orang yang punya rasa percaya diri yang tinggi yang bisa begitu. Gitu. Kayak gue aja kan ngepost kan nggak pernah ngeliat gue lagi di mana gitu kan, nggak pernah gitu kan. Iya. Karena kan gue nggak berani gitu kan. Tapi kan ada orang yang lagi gimana gini-gini, gue di sini teman-teman gue gitu kan. Gitu. Jadi udah pasti rasa percaya dirinya tinggi. Keren sih. Apa ya? Yang keren siapa? Mas. Oh enggak ya, kok keren siapa? Saya biasa aja. Iya, maksudnya bahasan tentang personal branding ini gitu. Oh iya, bahasan kita lu juga keren kok. Apanya tuh? Ini nih bantalnya kuning. Oh iya. Jarang gue ngeliat bantal kuning gitu. Apalagi baju lu hitam ya kan. Matching. Enggak, nabrak. Berarti kan lu rasa percaya diri lu tinggi. Iya, percaya. Berarti ya benar. Ternyata bahasan personal branding ini cukup mendobrak untuk diri sendiri ya Mas. Oh iya. Untuk lebih terbuka, percaya diri. Iya. Penting banget sih. Mungkin cukup bahasan sesi kita di personal branding ya Mas. Abis ini langsung mau bikin konten yang banyak. Mau banget. Mau eksis gitu di sosmed gitu kan. Boleh. TikTok joget-joget. Iya. Jangan lupa lah. Apa? Follow TikTok. Oh iya. Follow YouTube Seto Consultant Mas. Oh iya, lu bilang dong. Udah dong. Masa gua nggak follow? Kali punya 2 akun, 3 akun. Oh enggak. 1 doang. Jangan lupa ya follow Instagramnya Seto Consultant dan subscribe channelnya Seto Consultant. Oke. Oke Mas, thank you udah datang hadir di sini. Sama-sama. Nanti jangan lupa diundang lagi ya. Oke, siap. Saya nggak bakal kapok kok buat undang Mas. Ya, semoga bermanfaat buat yang nonton ya. Mantap. Oke. Oke guys, see you di next video. Bye-bye. Bye.